bukit sing ana dhuwur kayangan watu gedhe kalingan mendunge udan tersono atine wong sing kasmaran setya janji seprene tansah kelingan sebenarnya awalnya sih sebelum beliau meninggal itu kan kita udah punya niatan bikin yang monumental itu buat Pak Didi gitu loh. Pertimbangannya apa Mas? Kenapa Mas Didi mau dibikin? Itu pertimbangannya kan ya orang sama. Terus kita kan sebagai anak muda kan juga termotivasi dengan karya-karya beliau. Ada satu kutipan dari beliau gini, teruslah berkarya walaupun tidak laku gitu kan. Nek teman-teman kan kita kan dari seni rupa juga kan, kita nggak tahu ke depan gimana gitu. Lihat perjalanan beliau dari ngamen di jalan, kita kan juga di seni jalanan juga. Ya beda genre. Beliau kan lebih ke musik, kita lebih ke gambar. Terus ya semangat itu kita bawa, terus dapat kabar beliau meninggal itu, terus gimana kalau kita bikin monumental ya yang kita kerjakan itu ya gambar, ya kita gambar di jalan biar orang tahu, orang lain itu tahu semangat beliau juga, terus kita salurkan lewat gambar itu. Mas Didi ini kan etik ya, terlalu banyak hal yang kemudian harus bisa diceritakan. Karena itu waktu sore setelah Mas Didi mangkat, saya ditelepon dari majalah Tempo untuk menuliskan beliau. Pada waktu itu saya belum langsung mengiyakan, karena secara emosional saya kurang dekat dengan beliau. Hanya beberapa kali saya sempat ketemu pada saat stasiun balapan, kadang-kadang ketemu di studio, saya hello dan sebagainya. Tapi berbekal tadi, secara emosional saya tidak kenal akrab, tidak kenal intim dengan beliau, tapi kemudian saya harus menulis sebuah majalah nasional, saya harus berpikir poin apa yang kemudian menarik. Tapi saya sampai sekarang meyakini bahwa Dionysius dalam konteks lain adalah seorang dewa mania, dewa anggur, dewa keramaian, dewa yang membuat apa yang kemudian kita sebut sebagai sobat ambyar menurut saya, yang menjadikan ruang pesta yang luar biasa, yang menjadikan ruang liminal atau ruang ambang yang luar biasa. Nah inilah yang kemudian waktu itu hendak saya ceritakan pada teman-teman sobat ambyar, meskipun kemudian ini harus dikubur tentang Dionysius ini. Tapi bahwa Dionysius dalam konteks dewa mania ini yang kemudian nyata dalam diri Mas Didi, yang kalau kita melihat sobat ambyar, the Lord of Broken Heart, the Godfather of Broken Heart, the Lord of Didi dan sebagainya, ini kan istilah atau bahasa yang dimunculkan dalam konteks mitos. Ini adalah sebuah mitologi yang dibangun
Kalau dalam dunia pencitraan yang dibangun dunia periklanan seperti itu ya. Tapi dalam konteks Mas Didi ini kan ini nyata. Mitos yang tadinya hanya konstruksi bahasa, tapi dalam konteks Mas Didi ini nyata. Bahwa ini dibangun senyata-nyatanya oleh beliau sejak dia memulai karir sebagai pemusik, sebagai seorang pengamen jalanan dan sebagainya. Dan ini dirawat, bukan hanya dirawat ya, saya kira ini sudah embody, sudah menubuh dalam diri tubuh Mas Didi. Sehingga sebintang setop star apapun, saya kira dia tetap egaliter, tetap berperilaku proletar, tetap sangat dekat dengan rakyat kecil dan sebagainya. Ini yang kemudian kalau bahasa mitos nggak ada. Bahasa mitos itu sesuatu yang nggak ada kemudian diadakan karena konstruksi bahasa ya. Paling sederhananya misalnya di pohon beringin itu ada genderuwo misalkan. Saya begitu mendengar itu, belum pernah melihat genderuwonya, saya nggak akan berani melewati itu. Itu mitos. Tapi kalau Mas Didi, bukan di pohon beringin itu ada genderuwo, tapi memang kenyataan sehari-hari yang dia bangun yang kemudian tumbuh sebagai mitos yang nyata di sini. Ini kuat sekali. Ini sangat mencakar. Ini sangat penetrasinya luar biasa saya kira. Dan ini yang sampai apa? Sampai menghancurkan teori-teori tentang sosiologi musik. Selama ini musik diklasifikasi, dikategori, dibikin kelas-kelasnya ya. Dangdut identik siapa? Jazz identik siapa? Klasik identik siapa? Ya enggak? Rock identik siapa? Dalam konteks Mas Didi, ini semua ambiar. Nggak ada lagi kemudian musik campur sari identik dengan kalangan bawah, kalangan pinggiran. Musik rock identik dengan kaum comeback. Musik jazz identik dengan kaum terpelajar, kaum kota dan sebagainya. Dalam musik Mas Didi, semua itu kemudian lebur. Ini karena kekuatan mitos yang dibangun secara nyata sejak Mas Didi memulai karir musik. Kemarin sempat menyebut kenapa lagu di Mas Didi itu bisa diiringi dengan beragam genre ya. Kemarin kamu sempat menyebut bahwa Mas Didi itu kalau secara instrumen itu diatonis tapi penyikapannya pentatonis kalau nggak salah. Itu apa tuh? Genre wah, no musik kono gak kurang dong. Piye? Saya kira ini kalau diskusi di kelas musik pasti ya sangat teknikal ya. Tapi saya mau pengen kasih gambaran secara makro bahwa di dalam diatonis itu ada nada-nada pentatonic scale. Blues itu pentatonic scale. Karena itu blues, setiap Anda mendengarkan blues ya seperti kita mendengarkan keroncong. Seperti gaya, corak, struktur, bahkan blues itu lebih ketat karena dia main di 28 birama ya. Kalau kita ngomong blues secara ketat ya, itu dibolak-balik seperti itu. Sebagaimana kita dengerin keroncong, sebagaimana kita dengerin gamelan. Kalau orang awam dengerin gamelan itu ganti gendeng seperti sama, ya enggak? Orang awam juga dengerin keroncong ganti judul seperti sama. Kadang saya aja kadang-kadang pindah lagu bisa. Karena nuansa yang diciptakan sama oleh bangunan harmoni dan pentatonic scale atau laras pentatonik tadi. Nah di dalam Mas Didi dia menggunakan diatonik tapi kemudian di sana adalah nada-nada pentatonik. Dan nada-nada pentatonik itu dari mana? Karena Mas Didi tumbuh dalam kultur musik Jawa. Itu yang membuat musiknya kemudian sebenarnya dia main diatonis. Sebenarnya dia main musik alat-alat musik barat. Tapi yang muncul adalah sebagaimana musik-musik langgam atau gamelan yang disebut sebagai pentatonic scale tadi. Itu kira-kira Mas Kemudian. Itu yang kemudian pentatonic scale itu yang kemudian memungkinkan itu kemudian katakanlah orang dari genre manapun untuk merespon itu jadi lebih mudah atau gimana?
Kalau kemudian orang dari genre manapun kemudian bisa menggarap musik apapun ya, sebenarnya bukan yang musiknya Mas Didi, tapi siapapun kemudian bisa menggarap musik apapun sebenarnya. Ya. Itu. Jadi ini tidak berlaku bahwa musik Mas Didi kemudian bisa dimainkan dengan cara atau dengan genre atau dengan jenis atau dengan bentuk musik apapun. Musik yang lain juga bisa seperti itu. Cuman yang menarik dari Mas Didi ini adalah kita lihat cover-cover yang dilakukan oleh teman-teman pemusik yang non tradisional, non dangdut, non campur sari katakanlah ya. Termasuk tadi sempat di cover ketika soundcheck tadi ya. Sangat beda soulnya. Iya. Dan ini yang membuat apa? Kalau kita mau kembali ke teori lama tentang klasifikasi musik tadi, tentang kelas-kelas musik tadi, ini yang kemudian membuat pamor musiknya katakanlah lebih beda ya ketika dimainkan secara jazzy. Dan banyak cover yang melakukan itu. Hanya dengan piano atau hanya dengan gitar, kemudian dinyanyikan dengan cara mereka, bukan dengan cara Mas Didi. Itu bisa dilakukan dan kemudian seolah-olah musiknya Mas Didi bertransformasi ke jazz, bertransformasi ke soul, bisa juga ke R&B. Tergantung siapa yang meng-cover itu. Dan saya kira ini bisa dilakukan kenapa? Karena Mas Didi tetap sebenarnya bermain dengan nada-nada diatonis yang kemudian hanya memainkan skala 5 atau pentatonic scale. Saya kira itu yang kemudian ya ini tadi kenapa kemudian mungkin ya yang meng-cover agak malu-malu supaya tidak disebut terlalu kemudian ya dia masih ke musiknya ya, masih jazzy dan sebagainya. Di Jogja itu anak Sanata Dharma malah bukan hanya meng-cover tapi juga mengindonesiakan, menginggriskan lagunya Mas Didi kemudian dibawakan secara mereka. Itu. Ini terlepas atau di luar tentang copyright, tentang hak atas kekayaan intelektual seseorang ya, atau pencipta ya. Tapi bahwa lagu-lagu Didi yang kemudian luar biasa diapresiasi banyak orang itu kemudian memunculkan orang-orang untuk mengcover dengan ala mereka. Dan ini jarang dilakukan untuk musik-musik di luar Didi. Kalaupun ada, saya kira tidak seheboh musik-musik Mas Didi. Oke. Kalau menurut saya kayak gini, yang muncul dari Mas Didi ini memang secara musikal kita bisa mendengarkan. Cuman dari segi soul kenapa tidak bisa ditiru orang lainnya? Apakah karena background dia? Maksudnya cara hidupnya dia, latar belakang dia, dan itu sangat tidak bisa ditiru ya. Itu ngaruh nggak sih ke musikal? Maksudnya ke teknik musiknya, terus dia punya ciri khas yang seperti ini akhirnya. Iya, seorang diva, seorang virtuoso ya pasti punya style individual yang ini sulit sekali ditiru oleh orang. Gaya boleh ditiru, tapi taksu atau rasa atau rasa greget dan sebagainya sulit ditiru. Dan ini karena sudah menubuh Mas Didi itu sudah menubuh dalam kultur Jawa, kultur seni pertunjukan Jawa. Dia biasa mendengarkan musik Jawa, biasa menonton ketoprak dan sebagainya. Ini yang kemudian tumbuh dalam tubuhnya ketika dia memainkan alat-alat diatonis ya, ala dia yang kemudian sulit ditiru oleh orang lain. Sehebat-hebat apapun teknik orang untuk bernyanyi atau memainkan musik itu juga tidak bisa. Saya kira sulit kalau style individual. Style individual misalkan dulu pernah ada gaya Condro Lukitan. Condro Lukito itu seorang sinden ya. Kemudian banyak orang yang nyantri, banyak orang sinden atau banyak sinden yang mencoba meniru, tapi dia tidak menjadi Condro Lukito. Sama dengan diva-diva yang lain di dunia musik pop. Sama juga misalkan Wajina, dia diva di keroncong. Banyak orang yang nyantri ke Wajina tapi tidak muncul Wajina juga. Yang muncul adalah ala Indah Laras, yang muncul ala
penyanyi-penyanyi keroncong yang lain. Itu secara individual yang saya kira dimiliki sangat personal oleh setiap seniman yang memang di situ seorang famous itu ya, memang dia luar biasa, dan itu akan selalu menjadi ciri personal seorang seniman. Ini kalau menurut kamu ini terakhir sebagai pengamat musik, lagu-lagunya Mas Didi mayoritas tentang kesedihan, tapi itu asik buat goyang dan orang syairnya sedih, pedih gitu, tapi orang bisa bergoyang. Kalau cara menikmatinya itu bisa macam-macam gitu, sangat happy gitu. Itu menurut penilaianmu sebagai pengamat musik, tapi opo menurut piye? Oke, ada di dunia antropologi sedang muncul masa baru namanya antropologi indrawi ya. Jadi melihat bagaimana aspek-aspek ini sebenarnya aspek extraordinary dari musik ya. Tapi maksudnya aspek extraordinary itu bukan asli dari musiknya itu ya. Tapi ketika musik itu kemudian direspon oleh tubuh, dan tubuh ini bukan tubuh individu tapi tubuh kerumunan, inilah yang kemudian menjadikan apa? Menjadikan yang tadi sedih itu menjadi apa? Menjadi kesenangan yang kolektif. Sehingga apa? Kalau kita melihat sobat ambiar yang sedang menikmati di kampung, di panggung, syairnya jelas ratapan, tapi ekspresi para teman-teman sobat ambiar kita lihat sendiri ya, ratapan yang membahagiakan, ya enggak? Ratapan yang hore, ya enggak? Karena ini secara antropologi indrawi tadi, karena ini apa? Ini sudah menjadi mania tadi yang saya sebut di awal tentang dewa mania tadi. Ini sudah menjadi mania kerumunan, sudah menjadi kesenangan kolektif. Kalau kita misalkan punya tragedi bareng-bareng atau punya kesedihan bareng-bareng, yang muncul apa? Yang muncul adalah saling empati yang kemudian membangkitkan semangat tidak sedih lagi, ya enggak? Ini secara teori ini. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana kerumunan yang masif dalam pertunjukan-pertunjukan Didi dengan syair seratap apapun, sesedih apapun, tetap dilakukan dengan bergoyang, dengan senang. Itu.